Kalau nak nitip-nitip juga akikah ketika kurban ya silakan. Karena tadi melaksanakan akikah itu menyembelih hewan lalu dimasak, ajak orang makan, itulah akikah. Kita tidak mau ngundang orang ke rumah repot, payah bikin acara. Pas acara kurban titip, ini Pak kambingnya tolong potongkan, nanti masak sama-sama, ini duit bumbu, ini duit kerja segala macam. Masak sama-sama, selesailah akikah. Di antara sembelihan yang disyariatkan adalah akikah. Akikah itu Bapak Ibu sekalian, secara bahasa akikah itu ismun lisya'ri ala ra'sil maulud. Akikah itu adalah rambut yang tumbuh di atas kepala bayi yang baru lahir. Itulah akikah secara bahasa. Secara syariat, akikah itu ialah az-zabihatu 'anil mauludi yaumi sabi'ihi wa yuhsabu yaumal wiladati minas sab'. Sedangkan secara syariat akikah itu menyembelih hewan karena kelahiran bayi di hari ketujuh, dan di hari ketujuh itu dihitung dari hari pertama lahirnya. Kalau kita kadang hitung hari ketujuh itu kan agak bingung sekalian. Kapan hari ketujuh? Kalau anak lahirnya Senin, kapan dilaksanakan akikah hari ketujuh itu sekalian? Ada yang berpendapat kalau Senin berarti Senin depan pula, gitu kan? Kalau dia lahir Ahad berarti Ahad depan. Macam mana ngitungnya itu? Berarti kalau lahir Senin maka dihitung Selasa baru satu hari, gitu kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Senin pula. Tetapi kata Imam Nawawi, menghitung hari ketujuh kelahiran itu, hari pertama itu dihitung satu. Maka kalau dia lahir Ahad, maka diakikahkan di hari Sabtu depannya. Kalau dia lahir Sabtu, maka Jumat depannya, mundurkan satu hari. Begitu caranya. Walau matal maulud qabla sabi', walaupun anak itu meninggal sebelum usia 7 hari. Bahkan kalaupun dia masih di dalam kandungan, keguguran ibu umpamanya, maka tetap sunnah diakikahkan dan diberi nama. Jadi di dalam perut itu Bapak Ibu sekalian, janin itu kalau usia kandungan sudah lewat 4 bulan. Karena di dalam hadis Nabi disebutkan janin itu 40 hari pertama berbentuk nutfah cairan. 41 ke hari 80 berbentuk alaqah segumpal darah. Hari ke-81 sampai 120 berbentuk mudghah segumpal daging. Lalu kemudian ditiupkanlah ruh di hari ke-120 genap 4 bulan. Maka janin di dalam kandungan ibunya 4 bulan itu sudah pergerakan, ada bergerak dia. Berarti sudah ditiupkan ruh. Andai keguguran kata ulama di usia itu, apakah tetap diakikahkan? Iya. Apakah tetap diberikan nama? Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita ketahui. Itu bingung loh ibu, macam mana lo diakikahkan anaknya udah meninggal? Karena kita ini tradisinya akikah ngundang orang ke rumah itu kan. Akikah itu Bapak Ibu sekalian, menyembelih hewan, dimasak, diajak orang makan, selesai akikah itu. Tapi mengundang orang pakai rabana, pakai tepung tawar, kadanglah pakai organ tunggal lo gini itu kan. Nah, ini bagian dari adat kebiasaan kita saja. Tapi yang disyariatkan itu menyembelih hewannya, itulah akikah namanya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau dia sudah meninggal sebelum hari ketujuh, sembelih hewannya, dimasak, antarkan ke tempat mana kita mau, entah ke panti, ke pesantren, kita bagikan jiran tetangga, selesai akikah itu. Walaupun dia meninggal nanti sebelum hari ketujuh, tetap sunnah. Kalau dia dilakukan di hari ketujuh kelahiran bayi, maka sunnah nanti 3 di situ. Dilaksanakan akikahnya, dipotong hewan tadi, kemudian dimasak, kemudian wayuhlak, dicukur rambutnya, wayusamma, dan diberikan nama. Mencukur rambut pernah kita sampaikan di dalam kajian tafsir Bapak Ibu sekalian, mencukur rambut yang disunnahkan dalam syariat Islam itu dicukur sampai habis. Nanti yang lebih afdal lagi, rambut yang dicukur itu ditimbang, lalu orang tuanya bersedekah seberat rambut yang dicukur tadi. Berdoa-doa lah Bapak Ibu, jangan lebat betul rambutnya, gitu kan? Makin lebat rambutnya, makin banyak yang disedekahkan. Bersedekah seberat harga emas. Ini emas mahal pula, gitu kan? 1 gramnya ada 1 juta lebih. Nah, kalaulah sampai berat rambut anak tuh umpamanya 10 gram umpamanya, banyak sedekah itu Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini nanti sunnahnya. Kemudian diberikan nama. Nah, ini juga nama itu penting Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa ahsinul asma'a." Kita itu nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kita dan nama bapak-bapak kita. Maka perindahlah nama. Mengindahkan nama itu maksudnya dibunyinya enak, artinya pun baik. Nah, itulah nama yang indah itu. Kemudian wa yuzbahu 'anil ghulami syatani wa 'anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki dipotonglah 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan cukup 1 ekor. Muncul pertanyaan di sana. Ada di antara kita mungkin yang bertanya, kami tidak mau makan kambing. Apa sebab? Kambing itu sering dikambing hitam kan Bapak Ibu sekalian. Apapun penyakit awak, kambing itu tidak salah, gitu kan? Kamu penyakit bapak itu darah tinggi, kambing tuh. Nah, buat naik kolesterol, kambing juga tuh, gitu kan? Maka kami tidak mau pakai kambing. Kami mau ganti dengan kerbau. Boleh tidak? Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kami sampaikan. Kata para ulama menjelaskan riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab akikah. Akikah itu satu jalur riwayatnya dengan kurban. Maka semua hewan yang boleh dijadikan hewan kurban pun boleh dijadikan hewan akikah. Maka kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang ada di masjid ini banyak belum diakikah dulu nih. Kan? Maka ketika kita belum diakikahkan, kita tidak mau kambing, maka bolehkah dengan sapi? Silakan. Dalam hadis tentang kurban itu Nabi menyebutkan 4 hewan yang boleh dijadikan kurban itu, mulai dari domba, kambing, sapi, onta. 4 itu saja. Bagaimana dengan kerbau? Kerbau itu kata para ulama hukumnya sama dengan sapi. Sapi al-baqar, kerbau al-jamus. Kalau dalam bahasa kamparnya sapi itu kau, gitu kan? Kalau kerbau apa? Buffalo. Kau sapi Bu ya, buffalo kerbau. Itu bahasa Inggris Bapak sekalian. Nah, maka ketika menghukumi sapi sama dengan menghukumi kerbau. Kerbau itu hukumnya walaupun tak disebutkan di dalam hadis, kata ulama, bentuknya, perangainya, makannya sama dengan sapi. Maka dia sama. Maka kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, tetap afdal menggunakan kambing. Bahkan sebagian ulama nanti menyebutkan dalam pelaksanaan hari raya kurban pun boleh nanti nitip akikah di antaranya. Walaupun sebagian menganggap tidak boleh. Maksudnya nitip itu begini Bapak Ibu sekalian. 1 ekor sapi, kita sapi nih Pak ya. Sapi kan 7 orang maksimal. Rupanya dari 7 itu 6 kurban. 1 nitip akikah umpamanya. Bolehkah seperti itu? Kata sebagian ulama nanti boleh. Jadi 6 itu kurban, 1 akikah. Bagaimana caranya nanti? Yang jatah akikah itu dikeluarkan. Kalau 1 ekor sapi berat 70 kilo dagingnya, berarti kan tiap-tiap orang kan kurban 10 kilo tuh. Kalau dia bagi 7. Maka yang 60 kilo berarti kurban 10 kilo akikah. Keluarkan dan 10 kilo masak, makan sama-sama. Itu kata sebagian ulama. Tapi tetap yang paling aman itu Bapak Ibu sekalian dengan kambing. Kalau nak nitip-nitip juga akikah ketika kurban ya silakan. Karena tadi melaksanakan akikah itu menyembelih hewan lalu dimasak, ajak orang makan, itulah akikah. Kita tidak mau ngundang orang ke rumah repot, payah bikin acara. Pas acara kurban titip, ini Pak kambingnya tolong potongkan, nanti masak sama-sama, ini duit bumbu, ini duit kerja segala macam. Sak sama-sama, selesailah akikah. Kenapa penting akikah itu Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa makna tergadai itu? Kata para ulama, anak-anak ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia meninggal sebelum berusia akil balik, anak yang meninggal belum usia akil balik macam di depan-depan kita nih, mereka ini belum lagi punya tanggung jawab syariat. Mereka belum wajib sholat, mereka belum wajib puasa. Yang wajib cuma zakat fitrah aja. Ini wajib dibayarkan zakat fitrahnya.
tapi sholat puasa belum. Ketika mereka meninggal, mereka ini bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Tapi kata para ulama, kapan kita dapatkan syafaat itu? Kalau dilaksanakan akikahnya dulu. Nah, itu dia. Maka penting juga akikah dua sekalian. Itu menurut paham sebagian ulama, makna tergadai itu. Sebagian lagi nanti memahami makna tergadai itu membebaskannya dari gangguan-gangguan syaitan seumur hidupnya. Ini nanti makna akikah itu, Bapak Ibu sekalian. Maka yang paling aman tentu menggunakan kambing. Kalau ditanya boleh, maka boleh. Kemudian ada lagi mungkin yang bertanya, apakah di dalam pelaksanaan akikah ataupun kurban harus dengan hewan yang jantan? Boleh enggak dengan hewan betina, Pak? Boleh. Boleh enggak, Bu? Nah. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah benar ketika kita melakukan akikah atau mungkin kurban, kita tidak boleh makan daging akikah tuh? Tetapi ingat, itu hukum asalnya sunnah muakkadah. Tetapi hukum kurban dan akikah itu bisa menjadi wajib. Kapan? Kalau dinazarkan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, dalam hukum nazar, la yasihun nazar illa bil qaul. Nazar itu tidak sah kalau tidak diucapkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu bertanya, sekedar niat dalam hati dah dihitung nazar belum? Belum. Niat baru tuh. Kalau nazar tuh harus diucapkan. Baik ada saksi ataupun tidak, kalaulah diucapkan, baru dia dihitung sebagai nazar. Kalau sudah dinazarkan, maka yang tadi sunnah jadi wajib. Jadi kalau ditanya nanti boleh apa ndaknya tergantung status akikahnya wajib atau sunnah. Begitu nanti ketentuannya.